Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah tiba di gereja ini dan yang mengikuti ibadah live streaming. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita ke hadirat Tuhan di dalam doa teduh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama sampai ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adakah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukumnya itu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdiri merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel di minggu kita hari ini dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21 kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang terdahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 3 April 2022. 1. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Judika. Topik minggu, Kristus adalah tujuan iman kita. 2. Ibadah Passion. Hari Rabu dan Kamis tanggal 13 sampai 14 April 2022, gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion pertama dan kedua, masuk pukul 19 WIB, Rabu 13 April 2022. Passion pertama dihadiri oleh sektor dan paduan suara 1 sektor Gang 45, Kalibata, sektor Perdatam, Warung Sawo, Warung Gudeg, Mayasari, Kampung Makassar, Jati Bening, paduan suara, seksi perempuan, Kasih Choir, Grace, Ama Agape, Immanuel. Kamis 14 April 2022, pasien kedua dihadiri oleh sektor dan paduan suara, sektor Perumpung Timur, Kampung Baru, sektor UKI, SMA, SMEA, sektor Penas, Condet, sektor Halim, sektor Cipinang Asam, sektor Cipinang Bali, sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa, sektor Pondok Gede, sektor Cibubur, dan sektor Perserahan. Paduan suara NHKBP, paduan suara lansia, Gloria, Genesis, paduan suara Kantate Harmonik, Eklesia, Ama Huria. 3. Persembahan syukur bulanan. Hari ini Minggu 3 April 2022, setelah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop khusus untuk persembahan syukur bulanan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 4. Baptisan Kudus. Minggu 10 April 2022, pada ibadah pukul 8.30 WIB, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis supaya hadir di gereja mengikuti konseling baptis hari Jumat 8 April 2022 pukul 16 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor dan buku anggota jemaat. Untuk jemaat di sektor Perserahan langsung ke sekretariat gereja. 5. Pensiun Sintua atau Penatua. Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan acara pensiun Sintua dari Parhalado di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, kepada Sintua Insinyur Daper Hotma Sihombing MT karena usia sudah pensiun 65 tahun sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP.
6. Periode seksi-seksi. Sesuai aturan peraturan HKBP dan surat edaran Freses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, agar seksi-seksi di bawah naungan Dewan Kononia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia HKBP Sutoyo supaya melaksanakan periodisasi tersebut di bulan Maret sampai April 2022. 7. Pemeriksaan gula darah. Hari Minggu 10 April 2022 setelah selesai ibadah pukul 6 dan pukul 8.30 WIB, panitia ulang tahun ke-48 dan Perheheon Perempuan HKBP Sutoyo akan melaksanakan pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan pembagian vitamin. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut, agar puasa 10-12 jam sebelum pemeriksaan. 8. Pertangyangan sektor. Kamis 7 April 2022, gereja kita mengadakan pertangyangan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Bagi yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group masing-masing sektor. 9. Kebaktian keluarga Paduan Suara Grace. Sabtu 9 April 2022, Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian keluarga bertempat di rumah keluarga Anwar Nababan dan Erna Borusiahaan. Sektor perserahan masuk pukul 10 WIB. Dihimbau kepada anggota Paduan Suara Grace HKBP Sutoyo supaya hadir dalam acara kebaktian tersebut. 10. Pelajar sidi khusus. Hari Minggu 10 April 2022 pukul 13 WIB akan dimulai belajar para pelajar sidi khusus. Dihimbau kepada pelajar sidi khusus supaya hadir tepat waktu. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga Nyonya Napitupulu Borumanurung, Sektor Jati Bening, bunga altar untuk Minggu 3 April 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita bernyanyi dari BNH nomor 471 ayat pertama dan selanjutnya serta mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidupmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang saya kasihi, yang hadir di gereja ini dan juga yang mengikuti secara live streaming, firman Tuhan sebagaimana kita tahu dari acara terambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi 3 ayat 4b sampai ayat 14. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu yang A-nya. Mulai dari B, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Topik kita adalah Kristus adalah tujuan iman kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa pandangan dunia mengatakan bahwa seseorang itu bahagia dilihat berdasarkan apa yang dia miliki, berdasarkan apa yang dia dapat. Sehingga bisa saja dan tak salah orang-orang berlomba-lomba untuk mencari apa yang dia dapatkan, termasuk juga materi, harta, kekayaan yang berlimpah di tengah-tengah kehidupannya. Karena ada juga orang melihat bahwa ketika saya memiliki itu, maka prestise saya akan ada. Dan orang-orang akan menghargai dan menghormati saya. Karena itu penghormatan yang ditunjukkan oleh dunia. Orang juga berusaha untuk sekolah setinggi mungkin dengan pendidikannya, memiliki keahlian, memiliki keterampilan supaya dia memiliki daya saing yang tinggi.
Sehingga dengan kesuksesan, dengan keberhasilan yang dia terima, dia bisa bahagia, dia bisa dihargai, bisa dihormati, bisa didengarkan oleh orang. Itu tidak salah. Dan saya pikir juga orang tua kita menginginkan supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita lihat, cukupkah orang-orang hanya memiliki itu? Apakah dengan demikian dia sudah memiliki kebahagiaan sejati di dalam hidupnya? Coba mari kita lihat dalam kehidupan kita berkeluarga dan mencoba untuk melihat hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Apa artinya ada anak yang pintar, anak yang berprestasi, tapi tidak memiliki hidup takut akan Tuhan? Maaf, ketika dia memiliki ini dan itu, ternyata dia tidak menghargai, menghormati orang tuanya. Bisa saja orang tuanya berkata, saya bahagia punya anak seperti dia, dia pintar, berprestasi, cuma sayangnya dia kurang menghargai, menghormati saya sebagai orang tuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus melihat tidak cukup hal-hal itu saja yang diperhatikan oleh orang-orang Kristen pengikut Kristus. Paulus melihat setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, setelah dia bertobat, setelah dia ditangkap oleh Kristus, saudara-saudaraku yang terkasih, pola hidupnya berubah, cara pandangnya berubah, paradigma berpikirnya berubah, fokus hidupnya berubah. Dia ingin supaya orang yang menjadikan Kristus tujuan imannya, seperti topik kita ini, Paulus ingin supaya jemaat-jemaat di Filipi itu, kalau mereka percaya kepada Kristus, harus menjadikan Kristus sebagai tujuan imannya, maka jemaat Filipi itu mereka tidak lagi mengutamakan hal-hal yang lahiriah, tapi mengutamakan hal-hal yang rohani. Mereka sudah harus jauh dari kehidupan yang merasa benar sendiri, jauh dari kebanggaan atas diri sendiri yang sampai menyombongkan diri, menganggap rendah orang lain, menganggap remeh orang lain. Mereka sudah harus meninggalkan self interest, merasa diri penting, merasa utama. Jadi Paulus melihat orang-orang Kristen yang menjadikan Kristus sebagai tujuan imannya, dia beralih dari hal-hal yang lahiriah menjadi ke hal-hal yang rohani. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat tadi kebanggaan-kebanggaan duniawi, prestasi-prestasi duniawi, kehebatan-kehebatan lahiriah, kehebatan-kehebatan duniawi yang dia miliki itu, yang dulunya itu dia banggakan sebagai sebuah keuntungan, tapi karena mengenal Kristus itu menjadi sebuah kerugian. Bahkan maaf dikatakan tadi itu apa? Sampah. Dikatakan tadi, kalau secara lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan lain-lain sebagainya tadi dinyatakan di sini. Kenapa Paulus meneringati itu di jemaat Filipi? Karena Paulus melihat orang-orang jemaat Filipi juga melihat mengutamakan hal-hal yang lahiriah.
Kalau soal-soal lahiriah, aku lebih daripada kalian semua. Itu yang mau dia katakan. Tapi apa itu semua bagiku ketika aku telah ditangkap oleh Kristus, ketika aku telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ketika aku sudah bertobat. Itu semua kutinggalkan. Itu semua kulepas hanya karena Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, kalau kita menjadikan Kristus tujuan iman kita, maka mari merubah, menggeser hal-hal yang lahiriah itu, mengutamakan hal-hal yang rohani. Maaf, bukan tidak penting penampilan, penting. Bukan tidak penting jadi orang pintar, jadi orang yang berprestasi, menjadi kebanggaan orang tua. Tapi jangan lupa, apalah artinya itu semua kalau kita tidak rendah hati, kalau kita tidak memperhatikan etika, attitude kehidupan kita, kalau kita tidak memperhatikan spiritualitas kita, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ada apa? Orang-orang pintar yang bisa tinggi hati, sombong, dan bisa saja merendahkan orang lain. Karena itu Paulus mau mengatakan kepada jemaat Filipi, beralihlah, utamakanlah hal-hal yang rohani, hal-hal yang bernilai kekal, yang sempurna, yang tidak sementara. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu kita melihat yang kedua dari firman Tuhan ini. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Kristus, ketika orang berubah, ketika orang bertobat, menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, maka saudara-saudaraku, dikatakan tadi di sini, dia tidak lagi larut dalam masa lalu, tapi dia fokus ke masa depan. Itu yang dikatakan tadi, apa yang dulu keuntungan bagiku sekarang menjadi kerugian, bahkan sampah, karena aku telah mengenal Yesus Kristus. Karena pengenalan akan Yesus Kristus, semua kebanggaan dunia dilepaskannya karena mengikut Kristus. Masa lalu itu menjadi pelajaran yang berharga untuk masa depan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu kita punya masa lalu kah? Maaf yang buruk, mungkin bisa menjadi traumatik di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin pernah kita dikecewakan oleh orang lain, atau kita pernah menyakiti hati orang lain, berbuat sesuatu mungkin yang kita anggap itu merupakan dosa yang besar di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga itu menjadi traumatik, membuat Anda sulit untuk move on. Sudahlah, kalau kau memang ditinggalkan oleh kekasihmu, cobalah cari yang lain. Jadikan itu sebuah pelajaran yang berharga. Kenapa kami bisa jadi putus? Ada apa? Saya harus bergerak, saya harus mencari yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dikatakan di sini bagaimana kita melupakan masa lalu, bukan berarti kita tidak bisa mengingat-ingatnya lagi. Kalau dikatakan melupakan masa lalu, saudara-saudaraku, maksudnya kita tidak boleh dipengaruhi oleh masa lalu itu, kita dibebani oleh masa lalu itu, dan dihentikan oleh masa lalu itu. Itu yang mau dikatakan. Kalau kita melupakan masa lalu itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Belajarlah melupakan masa lalumu. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, maaf, yang menyatakan, yang menyesakkan kita, dan yang mengkerdilkan kita, ya jangan lakukan hal seperti itu. Kalau ternyata itu jadi memperkecil engkau, mengkerdilkan engkau, membuat langkahmu terasa berat, merasa tersesak di tengah-tengah kehidupanmu. Melupakan kegagalan dan trauma masa lalu, itu hanya akan membuat Anda menyesal berlarut-larut, maaf,
tapi itu tidak akan mengubah apapun. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang mau dikatakan adalah, kalau kita punya masa lalu yang tidak baik, mari jadikan itu pelajaran yang berharga di tengah-tengah kehidupanmu. Ingat, kamu juga unik di mata Tuhan. Pasti kamu juga punya kelebihan, punya keunggulan. Kamu bisa punya keberhasilan. Dan ingat juga kebaikan Tuhan, supaya kita bisa menjadi bersemangat di tengah-tengah kehidupan kita untuk move on dan menjalani hidup mencapai kesuksesan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang ketiga mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia katakan pengenalan akan Kristus menjadi lebih mulia daripada segalanya. Itu yang disaksikan oleh Paulus ketika Kristus kita jadikan tujuan iman kita. Mengenal Kristus itu yang lebih penting, lebih berharga, lebih mulia bagiku terhadap segalanya. Sekarang pertanyaannya saudara-saudaraku, sejauh manakah Anda mengenal Yesus Kristus? Sudah sejauh mana kita mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita? Sejauh manakah engkau mengenal Yesus Kristus saat ini, saudara-saudaraku? Kita kenal ungkapan tak kenal maka tak sayang. Semakin kau mengenal Dia, mudah-mudahan kau akan semakin menyayangi Dia, karena kau tahu rupanya Dia begitu baik, begitu peduli, begitu perhatian kepada saya. Semakin mengenal Tuhan, maka kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, saudara-saudaraku. Bahkan kamu tahu apa yang tidak disukai oleh Tuhan dari hidupmu kalau kita semakin mengenal Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi kesukaan Tuhan kita tahu. Saya pernah ilustrasikan itu. Kalau saya menyayangi ayah saya, kalau saya menyayangi ibu saya, pasti saya tahu apa makanan kesukaan dia. Saya tahu apa hobi orang tua saya. Saya pasti tahu itu, karena saya kenal dengan dia, karena saya dekat dengan dia. Begitu juga kalau kita kenal dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka. Maka kita akan menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kalau mau mengenal seseorang lebih jauh, caranya bagaimana? Bagaimana? Dekatilah dia. Nanti kalau kutanya dari atas, siapa di sini kalian yang marhalet, pasti nggak ada yang berani tunjuk tangan nanti. Kau duduk di sampingmu dengan siapa? Dengan halekmu kah? Ada di sini yang sekarang datang sama haleknya, boleh nggak amang tahu? Pasti nggak ada yang mau kan? Tapi saya yakin pasti ada sekarang di sini duduk yang lagi marhalet. Mereka lagi pacaran. Adakah? Jujurlah, adakah? Enggak kutunjuk pun dari atas ini. Adakah? Bagus. Kalau kau mengenal dia lebih dalam, caranya bagaimana? Dekati dia. Tanya rumahnya di mana alamatnya, RT berapa, RW berapa. Kan harus begitu. Minta nomor teleponnya. Nanti lama-lama ulang tahun dia, warna favoritmu apa? Kan begitu kan? Makanan kesukaannya apa? Kan begitu, kalau kita mau semakin mengenal orang lain, mengenal pasangan kita, mengenal pacar kita, ya kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia mau di tengah-tengah kehidupannya. Ya begitu juga kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, semakin dekatlah kepada Tuhan. Lihatlah, Paulus tadi katakan, mengenal Tuhan itu lebih mulia daripada segalanya.
Sampai dia mengatakan tadi dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dia bisa melihat ada kasih Yesus, dia bisa melihat ada kuasa Yesus. Lewat kematian dan kebangkitan itu, dia telah ditangkap oleh Kristus, supaya dia hidup karena iman. Saudara-saudaraku, kalau Anda sekarang kita katakan bahwa saya mengenal kuasa Yesus Kristus, mengenal kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, itu bukan sekedar informasi, saudara-saudaraku. Kalau dikatakan Yesus Kristus itu mati dan bangkit, itu bukan sekedar info, tapi di situ ada kuasa kebangkitan itu. Di situ ada kasih Yesus dengan kematian itu dan pengorbanannya. Karena itu juga Anda harus percaya bahwa Anda sekarang hidup itu karena apa? Hanya karena kasih Yesus. Kau ada karena kemurahan hati Tuhan. Itulah yang disaksikan oleh orang-orang yang mengenal Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan dia siap menderita bersama dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dari firman Tuhan ini yang keempat mau kita lihat, Paulus mau katakan dia akan tetap ikut Yesus meskipun kehilangan segalanya. Dia siap menderita karena apa? Dikatakan tadi sukacita dan tujuan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bisa menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang paling berharga di dalam hidup kita? Apakah dia harta yang terindah dalam hidupmu? Apakah kita sudah bisa menyaksikan bahwa Yesuslah segala-galanya bagiku? Apakah Kristus itu sudah menjadi tujuanmu yang terbesar, sukacitamu yang terbesar? Kamu mendasarkan sukacitamu kepada Kristus dan kemurahan hatinya. Yang terakhir, saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan ada tantangan dan pergumulan dalam memenuhi panggilan surgawi itu. Karena ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, supaya hidup bergantung kepadanya, supaya hidup memperhatikan hal-hal yang rohani di tengah-tengah kehidupan kita, supaya menjadikan dia dasar sukacita kita di tengah-tengah kehidupan kita, ada tantangan memenuhi panggilan surgawi itu. Ada godaan-godaan yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita supaya tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada dunia ini dan kenikmatannya yang sia-sia. Kita bisa tergoda, saudara-saudaraku yang terkasih. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan dalam memenuhi panggilan surgawi itu, sampai kapanpun kita hidup di dunia ini, tetaplah setia. Berhikmatlah dengan hidup di dalam firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu apakah Anda pernah mengenal seorang yang bernama Pendeta Dr. Albert Schweitzer. Dia ini seorang teolog, seorang musikus, apalagi seorang dokter. Saudara-saudaraku, setelah dia lulus teologianya, dia ini juga punya bakat untuk bermain musik. Dia melaksanakan konser-konser. Ketika dia dapat uang, dia sekolah mengambil kedokteran. Setelah dapat dokternya, kemana dia pergi? Siapa tahu? Ke Afrika, ke Gabon. Dia tinggalkan kenikmatan duniawi. Dia pergi melayani, menginjili di Afrika, ke tempat orang-orang yang masih terbelakang pada saat itu. Dia sudah beres dengan dirinya. Dia mau memikirkan kesejahteraan orang lain, bukan lagi dengan dirinya sendiri. Dan bahkan saudara-saudaraku, ketika dia punya uang, dia mendirikan rumah sakit di sana. Dan kita tahu, dia juga pemenang hadiah apa? Nobel perdamaian. Dia anti senjata nuklir.
Dia memikirkan dan peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan. Tahun 1953 dia dapat hadiah Nobel. Tahukah Anda ketika dia dapat hadiah Nobel itu, 33.000 dolar Amerika, uangnya dia pakai untuk apa? Untuk membangun rumah sakit lepra. Tahu penyakit lepra kan? Membangun rumah sakit lepra di Afrika. Di saat orang-orang memikirkan kesejahteraan dirinya, dia tidak lagi seperti itu. Dia memikirkan kesejahteraan orang-orang yang mengalami kesusahan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika dia mengatakan bahwa dia pengikut Kristus, dia merubah konsep hidupnya, tujuan hidupnya. Tahukah Anda saudara-saudaraku, dalam sebuah kisah juga tentang Albert ini, ketika dia mau menerima hadiah itu, dia naik kereta api. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, di stasiun kereta api itu, orang berdesak-desakan turun. Lalu Albert Schweitzer ini melihat ada seorang ibu yang sudah lansia, yang sudah tua, bawa tas 2 yang besar dan berat. Padahal orang-orang di luar gerbong sudah menyambut dia. Pengaruhnya besar terhadap dunia karena pekerjaan dan dedikasinya. Tapi tahukah Anda, dia berjalan menjumpai ibu yang lansia itu. Dia menawarkan dirinya untuk menolong mengangkat barangnya. Sini saya angkat ibu, silakan ibu berjalan. Biar saya mengangkat barangnya supaya ibu bisa lebih cepat bergerak. Ibu itu sudah turun karena dia harus berdesak-desakan dengan orang lain. Orang-orang menyaksikan dia turun. Orang-orang terdecak kagum. Itulah Albert Schweitzer. Tapi saudara-saudaraku, untuk sementara dia tidak menghiraukan sambutan itu, karena dia mengangkat barang itu dan melihat si ibu tua itu sudah berdiri menanti barangnya, dan barang itu pun dia serahkan. Ini Bu ya. Lalu akhirnya ibu itu pun tahu, ternyata Albert Schweitzer itu adalah orang yang berhati mulia juga. Lalu dia pun disambut. Saudara-saudaraku, ketika kita menjadikan Kristus tujuan iman kita, kita tidak lagi memikirkan diri sendiri. Fokus hidup kita sorgawi, Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana juga untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan perilaku yang didasari oleh kasih dan kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Ketika kami menyatakan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengenal Kristus dengan kematian dan kebangkitannya, itu artinya kami mengenal bagaimana besarnya kasih Yesus dan juga kuasa Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus lewat kebangkitan itu. Karena itu biarlah kami tidak pernah ragu akan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kalaupun kami masih sering menghadapi pergumulan tantangan di tengah-tengah kehidupan kami yang mencoba untuk menggeser fokus hidup kami dari Tuhan, tapi biarlah itu tantangan dan pergumulan itu semakin membuat kami dekat kepada Tuhan, semakin mengenal kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami semakin berhikmat supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, tetap bersabar, tetap berjuang dan melakukan hidup seperti cara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami yakin pada akhirnya kami akan dihibur oleh Tuhan dan bahkan dimenangkan oleh Tuhan. Dan kami disanggupkan untuk melihat kuasa dan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga tidak lupa
akan hal-hal yang rohani, akan yang bernilai kekal. Bagaimana kami memperhatikan firman Tuhan, kasih-Mu, sorga, dan juga Allah dan firman-Nya di dalam hidup kami. Sebagai orang yang menjadikan Kristus tujuan iman kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di dalam firman-Mu, kuatkan dan mampukan kami di dalam hikmat-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, janda dan duda, para opung, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berikan mereka Tuhan panjang umur, tambahkan juga kesehatan, semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, para orang tua kami, dan kami orang tua, supaya tetap menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Selama kami masih hidup, kami boleh tetap menunjukkan kedekatan kami kepada Tuhan, kesabaran kami kepada Tuhan di hadapan anak-anak kami juga. Kami boleh menunjukkan iman kami, ketaatan dan kesetiaan kami. Itulah menjadi khotbah yang hidup bagi anak-anak, keluarga dan keturunan kami. Kasihani dan tolonglah kami Tuhan. Ajari juga Tuhan anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang baik. Kalau Tuhan memberikan mereka kepintaran dan juga kemampuan, keahlian, tapi tambahkan juga iman mereka, supaya mereka memiliki prinsip hidup yang benar, supaya mereka takut akan Tuhan dan hidup dalam kerendahan hati, mau menghormati orang tuanya dimanapun dan bagaimanapun keadaan orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Tolonglah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun penyakitnya Tuhan, seberat apapun Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, menyembuhkan, menjamah dengan kekuatan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami dalam pendidikannya, di dalam sekolahnya, di dalam kuliahnya, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam kehidupannya juga mencari jodoh ataupun pasangan hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan mereka selalu, Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka, memberikan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan tahu apa yang paling penting untuk kehidupan mereka saat ini, karena mereka juga terbuka dan berdoa berbicara kepada Tuhan. Kasihanilah Tuhan, anugerahilah mereka Tuhan dengan berkat dan kasih sayang-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah juga Tuhan bangsa kami, jauhkan dari bencana alam, gempa bumi, tsunami, terorisme, intoleransi. Berkati juga Tuhan bangsa-bangsa di dunia ini. Berilah perdamaian kepada Rusia dan Ukraina. Berkatilah pemimpin negara yang berpengaruh Tuhan, supaya mereka boleh mengajak dan mengingatkan agar mereka juga memiliki kasih Tuhan untuk menolong korban-korban perang, orang-orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan karena nyawanya terancam, mencari tempat perlindungan karena harus menjaga diri dari serangan bom, roket, rudal dan lain sebagainya. Kasihanilah Tuhan dan tolonglah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh hidup aman dan tentram saat ini di Indonesia ini. Karena itu biarlah kami tahu mensyukuri itu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami boleh memuji dan memberikan apa yang perlu buat Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Hapuskanlah kami akan dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
kita bernyanyi, di sini kita sambil menyampaikan ucapan syukur bulanan dan juga untuk gereja kita, untuk pembangunan. Kita bernyanyi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang baik yang kami kasihi, kami petugas yang melayani di kebaktian pukul 18 mengucapkan kepada kita salam sehat dan Tuhan yang menyertai kita. Horas.